Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita lanjut ya. Kita hari ini bakal bahas RAID, Redundant Array of Independent Disk. Nah, sebelum eh, kalian melakukan praktikum, ada baiknya kalian nonton dulu video yang ini ya. Yang ini ada di Power Chat Animation. Ini menjelaskan soal RAID 0, 1, 5, dan 10. Kemudian satu lagi video yang membedakan antara RAID 5 dan RAID 6. Nah, Bapak harap kalian sudah nontonin dulu sebelum kalian kerjakan praktikumnya biar kalian mendapat pemahaman teoritisnya dulu. Konsepnya seperti apa RAID itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas kita bakal bikin RAID 5. Eh, kita login dulu. Oke, ini daftar checklistnya. Jadi ada menambah hard disk sampai mounting permanen. Oke, kita login dulu. Oke, kemudian kita pindah ke root. Oke, udah. Kalau kalian lihat ini, saya udah root. Oke. Nah, sekarang yang pertama bakal kita lakukan adalah menambah hard disknya. Oke, caranya di menu kanan, klik kanan, setting di VM-nya ya. Di sini Bapak setting Linux server. Oke. Nah, di sini kita hard disknya cuma satu. Nah, sekarang kita bakal tambah menjadi 3 karena kebutuhan RAID 5 itu butuh minimal 3 disk yang berbeda. Oke, jadi kita bakal bikin 3. Kemudian pilih add, pilih hard disk, next, SCSI, kemudian create new virtual disk. Selanjutnya ini kita ganti jadi 5 biar nggak gede-gede. Allocate all disk space now, kita nggak perlu alokasikan ini sekarang karena kalau kita alokasikan sekarang dia langsung di komputer kalian langsung terspace 5 GB. Mending jangan kita alokasikan dulu. Kemudian di sini store single. Oke. Next, finish saja. Oke. Satu udah, kita bikin 3 ya. Ini 1, 5, kita bikin 3. Nah, habis lagi, kemudian SCSI. Ini virtual disk 5 GB. Store single. Next, finish. 2. Ada dia lagi. Next. Nah, ini kita kasih 5. Store single. Finish. Nah, sekarang kita sudah bikin 3 ya. Nah, karena ini bikin 3, kita komen buat kita oke. Nah, buat ngelist disknya itu komennya ada ls blk. Ini komen buat ngelist disk yang ada di sistem operasi ini. Nah, di sini kita baru punya satu. Ini kan SDA dan dia dibagi dua partisi, SDA 1 dan SDA 2. Nah, sedangkan yang kita tambahin belum ada kan. Nah, untuk itu kita harus reboot dulu. ctl reboot sistemnya. Oke. Tunggu sebentar. Coba. Oke, ls blk. Nah, sekarang sudah ada B, C, dan D. Kan yang 3 kita tambahin tadi sekarang sudah ada. Nah, selanjutnya menambah habis seperti sudah selesai. Snapshot di VMware. Snapshot tuh buat apa gini? Jadi misalkan kita sudah konfigurasi di VM, tiba-tiba kita kok error, kita pengen back ke yang ke belakang, ke konfigurasi sebelumnya. Nah, itu bisa dilakukan di VMware. Caranya ada nih jam, kalian tik tambah. Nah, misalkan karena saya belum konfigurasi RAID, jadi misalkan error, saya tinggal mundur ke belakang. Nah, misalkan saya namain RAID before, kemudian saya tag snapshot, maka dia bakal menyimpan konfigurasi yang sekarang. Nah, jika saya misalkan error, saya pengen mundur, tinggal klik yang ini. Nah, dia RAID before, dia bakal mundur ke yang ke belakang. Kalau kalian lihat di bagian sebelah sini, nah kita bisa klik di sini, tek, kita mundur ke belakang. Ini sini saya sudah bikin juga IP forward. Jadi kalau saya klik IP forward, maka dia bakal mundur ke bagian IP forwardnya. Ya, sekarang saya ada di sini. Karena saya ini berarti sebelum saya konfigurasi RAID ya. Jadi kalau misalkan konfigurasi RAID saya bermasalah, saya tinggal klik ini dan klik go to. Dia bakal langsung balik ke yang ini. Oke. Nah, itu cara snapshot. Ini berguna buat kalian sebelum konfigurasi. Jadi sebelum konfigurasi selanjutnya kalian bisa pakai tag snapshot ini biar kalau misalkan error kalian bisa mundur ke belakang. Oke.
Selanjutnya adalah list disk. Oh, list disk tadi sudah saya jelasin pakai komen ls blk. Oke. Selanjutnya clear biar penuh udah layak. Selanjutnya kita install RAID 5. Nah, selanjutnya kita bakal install RAID ya. Nah, di sini kita masuk ke su dulu ya, ke root. Kita ke root dulu. Kemudian kita gunakan komen apt get install mdadm. Nah, ini dia. Oke, nih. Komennya apt. Kalian harus lihat nanti misalkan dia, ini saya kasih contoh dulu ya. Misalkan dia CD-nya diminta masukin CD 2. Nah, kalian masukin CD 2, diminta masukin CD 1, kalian masukin CD 1 ya. Caranya seperti yang kemarin mounting CD di bagian sini klik kanan remove all device. Nah, ini. Kalau di sini kan saya masukinnya CD 1 ya. Nah, misalkan dia ada tulisan masukin CD 2, kalian masukin CD 2. Kalau dia masukin CD 1, masukin CD 1. Karena kita sudah bikin database repositorinya ya. Oke. Get install mdadm. Oke. Ini aplikasinya. Tunggu. Ya, lihat di sini dia sudah tingkat yes. Biasanya kalau dia muncul misalkan masuk CD 1, kalian masukin CD 2, masukin gitu ya. Oke, ini yes. Tunggu, lihat dia di CD 1. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, sekarang saya klik dulu. Saya mau ngecek hasil instalasinya. Kalian bisa pakai komen dpkg min-i, kemudian pakai pipeline. Kemudian kalian tulis grep mdadm. Nah, ini buat ngecek hasil instalasinya. Grep md min-l. Ya, min-l, sorry, bukan min-i, min-l. Lihat di sini ii berarti statusnya sudah terinstalasi. Oke. Sekarang instalasinya sudah selesai. Sekarang kita belum selesai. Kita harus kalau sini masih belum satu ya. Nah, sekarang kita bikin konfigurasi 3 disk ini sebagai RAID 5. Oke, komennya adalah ini dia. mdadm, kemudian create. Kalian lihat di buku ada kok sebenarnya. Verbose. Kemudian jadi ini kita namakan dev md0. Ini file gabungannya namanya dev md0. Kemudian level RAID-nya kita level 5. Jadi RAID-nya jadi RAID 5. Kemudian jumlah device-nya RAID device ini kita 3 karena kita punya 3 tambahan hard disk. Lihat ini 1, 2, 3 yang baru yang bakal kita bikin RAID. Kemudian kita definisikan hard disknya. Nah, dia ada dev sdb. Lihat di sini sdb, kemudian dev sdc, kemudian ada dev sdd. Lihat di sini sdb, sdc, sdb. Oke, kita coba enter. Oke, sudah. Sekarang coba ls blk. Kita list lagi. Oke, dia sudah termounting ke RAID 5 semuanya. Lihat sdb RAID 5, sdc RAID 5 dan sdd RAID 5. Oke. Selanjutnya kita bakal format disknya. Di sini namanya md0 kan. Nah, kita format dia. Komennya ini mkf, dia jadi ext4, mkf s.ext4. Nah, dia ada ext4, kita bikin dia jadi formatnya ext4. Nah, hard disknya adalah dev md0 karena kita udah bikin 3 hard disk sebelumnya sebagai md0. Oke, dia di format sudah ls blk. Oke, sudah. Nah, kalau kalian lihat di sini dia jadi 10 GB. Karena apa? Karena dalam RAID 5 itu ada satu disk yang bakal sebagai backupnya. Itu dia ya. Oke. Nah, sekarang
Berarti bagian instalasi write ini sudah. Sekarang kita mau bikin directory. Jadi nanti ada data yang bakal kita mounting ke di sini. Oke, sekarang kita berpindah. Nah, sekarang kita berpindah ke slash. Sekarang kalau kalian lihat pwd ini boleh lihat di situ. Sekarang saya ada di home coblak. Jadi directory sekarang aktif saya sekarang adalah home coblak. Nah, kita pindah ke yang cuma slash, berarti cd slash. Coba tuh pwd. Saya sekarang cuma ada di slash. Kalau kalian lihat di list, dia satu di dalamnya ada etc home segala macam. Nah, kita bikin folder data. Nah, makanya mk dir data. Dilihat kalau kita list sekarang sudah ada folder, mana folder data. Nah, ini data, folder data sudah ada ya. Nah, ini yang bakal kita mounting ke CD ini. Jadi ntar harddisk ini lihat kalau kalian SDA kan kemarin kita ada nginstal dua partisi, swap dengan slash yang buat sistem operasi kan. Nah, kalau lihat SDA 1 ini adalah swap, SDA 2 itu adalah slash. Jadi dia termounting ke slash. Nah, sekarang kita mau mounting MD0 ini ke data. Ya. Jadi ketika data disimpan ke data dia bakal jadi kalau kalian nyimpan file di data dia bakal tersimpan di RAID 5 yang sudah dalam satu harddisk gitu. Nah, caranya ini nggak permanen ya. Jadi kalau kalian restart dia bakal hilang gitu. Nah, caranya adalah mount, komennya mount. Oke, mount. Kemudian harddisknya dev md0. Kemudian ke folder data. Benar. Data. Oke. Kalau kita ls blk, nah sekarang dia udah di poinnya ke data. Mount point itu maksudnya harddisk ini akses folder mana sih gitu, folder mana yang misalkan gini, kita nyimpan di folder data, oh dia bakal kesimpan di harddisk yang RAID 5 ini gitu. Ini nggak permanen karena kalau kita restart reboot dia langsung hilang. Reboot sistem sistem ctl reboot. Kalau kita lihat nah lihat hilang kan, harusnya tadi sudah ke mounting ke data sekarang hilang. Nah, untuk itu kita bakal mounting dia secara permanen dengan edit file etc fs type. Jadi kalau tadi mounting disk kalian pakai command mount, nah sekarang kita bikinnya permanen. Oke, caranya kita edit nano etc fs tab. Nah, ini dia, ini yang kita edit. Nah, kita lihat dulu lsblk, dia takut berubah namanya. Oke, tadi kan kita setupnya namanya MD0 ya, rupanya dia berubah namanya jadi MD127. Nah, maka penamaannya jadi MD127. Mungkin nanti yang kalian juga berbeda ya. Nah, ini kita edit. Nah, di sini kita tambahin dev MD127 karena tadi sudah berubah ya. Kemudian data. Selanjutnya adalah xt4. Pakai tab aja. Kemudian default tab 0 tab 0. Oke, sudah. Yes, enter. Sekarang coba kita reboot. Sistem ctl reboot. Coba. Nah, sekarang dia udah ke mounting ke data. Oke. Jadi nanti kalau kalian nyimpennya di sini, di folder ini, cd slash. Nah, ini kan ls. Nah, ini ada data kan? Folder data. Nah, data. Jadi kalau kalian nyimpen ke dalam data, semua misalkan ada nyimpen file di dalam data, maka dia bakal tersimpan ke harddisk yang bentuknya RAID. Itu dia. Oke. Jadi
kita hari ini sudah belajar nambah hard disk di VM, kemudian snapshot di VMware, list disk, kemudian install RAID 5, kemudian membuat directory menggunakan mkdir yang kita buat folder data, kemudian mounting disk secara permanen. Oke. Saya rasa cukup sekian buat materi RAID ini. Jangan lupa ya, kalian tonton video yang ini sebagai bahan teoritis kalian yang di bagian RAID 5 versi RAID 6 dan what is RAID 0, 1, 5, dan 10. Oke, itu wajib. Oke. Ya, akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses buat kalian semuanya. Terima kasih.